Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton, atas laporan dari Ibu siapa Bu? Mimin, Ibu Mimin ya. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jo ya. Ya saya sangat prihatin nih beberapa kali kejadian nih ya, tentang penculikan anak ya. Ini kejadiannya di daerah Garut ya, khususnya di Cibalong di desa apa Pak? Sancang ya. Ada kejadian Pak tentang penculikan anak oleh seorang laki-laki mantan suami ya, dalam artian ayah tirinya gitu kan, diculik ya pada tanggal 19 November 2022 ya gitu kan. Kemudian beliau melaporkan tanggal 22 November 2022 ya Pak ya di Polres. Sampai hari ini belum ditemukan. Berarti sudah sebulan penuh Pak nih. Sebelum ke Polres? Nah, sebelum ke Polres mereka melaporkan dulu nih Bu Mimin bersama saudaranya gitu kan. Dalam hal ini mungkin sama Pak Yana lah. Didampingi sama Yana itu melaporkan ke Polsek Pak. Polsek. Oleh Polsek itu Polsek boleh disebutkan Polsek. Polsek Cibalong tentunya karena terjadi kejadian di Cibalong ya. Cuman mungkin slow respon ya. Harus laporan ke Polres itu kan. Padahal kejadiannya ada di Cibalong. Sampai hari ini belum ditemukan dan waktu itu laporan ke Polres baru laporan pengaduan belum LP karena belum saya dampingi gitu. Tapi alhamdulillah kita hari ini sudah dibikin BAP yang mudah-mudahan secepatnya ditemukan lah. Beberapa kali katanya pihak keluarga nelfon ke terduganya, nama ini mungkin inisial M ya. Ya sebutlah Mastur lah ya, karena ini kan dugaan ya. Dia itu datang ke rumahnya Bu Mimin karena anaknya itu oleh ibunya, Ibu Ros ya. Ibu Ros itu dititipkan ke Bu Mimin. Bu Mimin itu siapa? Neneknya, tapi bukan neneknya langsung, tapi nenek pinggir, uaknya dari Ibu Ros. Anaknya bernama Risti. 8 tahun. Usianya 8 tahun. Anaknya bernama Risti kelas 2 ya. Pada Perempuan Pak. Pada tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 9 yang namanya Mastur di mana kamu ya? Kita akan cari lah. Sekitar pukul 9 dia ke rumahnya Bu Mimin mengajak membelikan sepatu ya Bu Mimin ya? Iya. Nah Bu Mimin ya tentunya izin dulu kepada ibunya. Karena hanya untuk memberikan sepatu, ini kan ada tipe muslihat sesuai pasal 330 ayat 1 dan 2 ya KUHP pidana ya. Untuk pasal 76F ya. Undang-undang tahun 83 ya, Junto Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ya. Dijelaskan ya, ini ada tipe muslihat ya. Diiming-iming beli sepatu sampai hari ini dia pulang-pulang Pak. Gitu kan. Sampai hari ini. Berarti kejadiannya sudah berlangsung berapa lama? Udah Peristiwa sebulan Pak. penculikan. Tanggal 19 November, sekarang tanggal 22 Pak. Udah lama Pak, ini kemana anak kita ini gitu ya. Ada di mana? Bagaimana kesehatannya gitu kan. Upaya keluarga sendiri seperti apa? Upaya keluarga tentunya yang pertama melaporkan, yang kedua mencari kemana-mana Pak. Sampai hari ini. Kebetulan ibunya di Jakarta Pak. Di Jakarta dia bekerja sebagai ART Pak. Nitip ke ibu, ini uangnya Ibu Ros gitu kan. Nitip ke ibu, anak saya gitu kan. Saya bekerja dulu di Jakarta 4 bulan kemarin Bu ya. Iya. Gitu Pak. Oh, jadi si anak tersebut Risti itu sudah berada di tangan Bu Mimin ya. Itu sejak 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Secara fullnya gitu kan. Kalau misalkan borosnya sebelum, berarti sekitar bulan apa? November, Oktober, September, Januari ya. Januari mungkin
Januari, Oktober, November, Dari bulan Oktober mungkin ya dititipkannya ya. bulan Agustus kayaknya. Agustus. Agustus ya. Agustus atau Agustus ya. Agustus ini kan si Rosa masih tinggal di Garut Pak. Berarti di antara bulan Agustus September. Betul seperti itu. Nah kemudian ya setelah kejadian ini dan melaporkan ke Polres, apa yang ditanggapi oleh Polres sendiri, Pak? Kalau kemarin sih kata saudaranya Pak Yana, katanya belum memenuhi unsurnya gitu kan. Unsur apa? Unsur culikan. Dugaan tindak pidananya seperti itu. Makanya kan masih pengaduan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditanggapi. Mudah-mudahan setiap mungkin sudah ada panggilan untuk pasturnya. Gitu. Tapi pasturnya juga nggak tahu ada di mana Pak, gitu kan ya. Nah saya minta bantuan media lah, gitu kan, meliput ini sampai diketemukan anak tersebut Pak. Mungkin ada komunikasi keluarga atau Bu Mimin dengan Pak Mastur, katanya beliau berada di mana? Bu Mimin Katanya ada di Lampung ada di Lampung. Sejak kapan beliau ada di Lampung? kemarin. Bu Mimin kontak Tiga. tanggal berapa? 1 minggu lah, 1 minggu. 1 minggu kemarin Iya. ada kontak. Apa yang dikatakan oleh Pak Mastur sendiri? Ya saya bilang dari sekarang kamu ada di mana? Katanya mau ke Lampung gitu, Dengan membawa Risti. dengan membawa Risti sama anaknya yang itu. Nah, kemudian alasannya membawa Risti apa katanya? Ya itu katanya kalau ibunya nggak pulang, terus dia bilang nggak bakal dibalik-balikin itu anaknya katanya. Jadi intinya si Mastur itu pengen rujuk sama Kang Ros. Rosnya udah nggak mau gitu kan. Dan Risti ini dijadikan tameng, Pak. Tameng gitu kan. Tapi kan itu bukan anak dia gitu kan. Menurut kacamata hukum apa yang sebetulnya terjadi? Ya dugaan tindak pidananya jelas penculikan Pak, sesuai dengan pasal 330 gitu ayat 1 dan 2 ya. Ancaman pidananya 7 tahun ya untuk KUHP. Untuk juntonya kan ini lex spesialis ya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 junto Undang-Undang 35 tahun 2014. Ya, ini jelas Pak ini kan. Ada penculikan gitu kan. Bahkan ancamannya sampai 15 tahun Pak nih. Harapan Pak Anton sendiri nih, sebagai kuasa hukum kepada pihak Polres terutama di sini. Harapannya sih ini menyangkut anak Pak ya. Udah sebulan ini gitu kan. Tolong bergeraklah gitu kan ya. Jangan sampai ada korban gitu Pak. Sebelum ada keinginan peristiwa yang tidak kita inginkan ya. Iya betul. Jangan terlambat lah gitu kan. Jangan karena misalkan sibuk mau akhir tahun gitu kan, jelang Natal dan baru, ini pelayanan masyarakat mengadukan kepada kepolisian untuk ditanggapi Pak. Ini baru BAP-nya baru dilakukan, padahal laporan pengaduannya udah di tanggal 22 November 2022 Pak, udah sebulan Pak. Udah sebulan ya. Harusnya kalau menyangkut anak ya diutamakan dong gitu kan. Gitu kan, ini kan unsur keselamatannya tinggi, jangan dibiarkan lah Pak. Nah saya minta ke media juga ya, teman-teman media, tolong bantu kami ya. Saya sering melakukan pendampingan bagi masyarakat kecil Pak. Respon PAI sendiri Pak? Nah kebetulan kan saya baru nih hari ini kuasanya Pak, tanggal 22 Desember 2022 Pak. Baru hari ini kuasanya Pak. Baru saya tangani hari ini dan langsung ke pihak kepolisian bersama tim Pak. Tadi yang ke tim itu Dani sama Astan seperti itu. Nah, belum ke PAI Pak, karena baru hari ini Pak. Besok atau lusa kita akan melakukan Komnas HAM perempuan dan anak dan sebagainya Pak. Ke PAI juga sama Pak. Ini akan ditembuskan juga ke Komnas perempuan dan anak. Jelas Pak, harus Pak. Ini menyangkut keselamatan Pak. Harus ya. Dan ya tidak ada menutup kemungkinan kami juga akan ke Jakarta Pak. Oke. Kalau di Polres ini
dalam waktu sampai Desember ini tidak ada ini, ya kita harus melakukan ini menyangkut keselamatan anak, jangan dibiarkan seperti itu Pak. Dan kejahatan-kejahatan kepada anak-anak ini juga harus diantisipasi dari awal sebetulnya. Iya betul. Saya tuh ngerisma Pak slow respon Pak. Ini dari Polsek juga. Ini gimana ya? Apa peran Polsek itu sebetulnya seperti apa sih? Ini dari teman-teman saudara-saudara Bu Mimi ya. Bisa deh Bu Mimin ya. Ini slow respon gitu kan. Harusnya ketika kejadian ya minimal diantar ke Polresnya gitu kan. Jangan sendirian, menyangkut anak bukan barang gitu kan ya. Nah setelah kasus ini nanti mencuat ke permukaan di Banten, upaya-upaya apa nanti akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum? Ya, upayanya kan jelas. Upaya sudah kami hari ini sudah minta kepolisian untuk proses Pak. Dan alhamdulillah Polres Garut menanggapinya langsung di BAP Pak. Upaya kedua ya tentunya tadi Pak, kita akan melakukan Komnas HAM dan Perempuan. Saya juga akan buat surat Pak, tentunya ke Kapolres Pak, CQ juga mungkin Kapolda, ke Mabes mengenai hal ini Pak ya. Jangan sampai terlambat Pak. Kalau terlambat Pak, siapa yang disalahkan Pak? Gimana Pak nih? Ini apa? Pelayanannya bagaimana ini? Ini udah sebulan tapi baru hari ini. Apalagi ini menyangkut terkait keselamatan perempuan dan anak. Gitu anak Pak ini 8 tahun usianya Pak, kelas 2 SD Pak. Kelas 2 SD ya? Betul Pak. Ini saya jadi panas gitu Pak. Oke Bu, siapa Bu Mimin. Bu Mimin ya. Kalau dari pihak sekolah sendiri pernah menghubungi ibu atau seperti apa Bu? Enggak ada sama sekali. Dari pihak sekolah? Iya. Di SD mana Bu? Hah? SD mana dia? SD Cilas MPS MI. Jadi tidak ada sama sekali Enggak ada. merasa kehilangan salah seorang anak didiknya ya? Iya. Iya. Oke, kalau begitu Ibtidaiyah berarti ya Bu ya? Iya. Madrasah ibtidaiyah. Harusnya kan pihak sekolah juga ketika anaknya nggak ada, menanyakan ke rumahnya kemana ini anak gitu Iya. kan ya, harus seperti Harusnya gitu. Enggak ada sama sekali. sampai hari Iya. ini nggak ada apa, baru kita ke sana untuk melengkapi berkas-berkas yang akan kita laporkan, baru tahu, baru ngeh gitu kan ya. Saya juga ngerti nih RT RW-nya gimana nih, RT RW-nya kepala desa gitu kan, Polsek ini, sorry nih Pak Polsek nih, ini ada masyarakat di daerah situ masa dibiarkan Pak ini gitu kan. Oke, siap. Yang terakhir Banten, harapan apa sih khususnya nih kepada orang tua yang untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi kembali di kemudian hari? Ya Pak, harapan saya tuh para orang tua ya, selaku orang tua juga kan ketika ada bahaya tentunya ada peluang nih untuk melakukan kejahatan ya, seperti itu ya. Ya orang tua juga samalah gitu kan ya, harus tetap mengawasi ya anak-anaknya gitu kan ya, di mana dia gitu kan, tinggalnya di mana gitu kan. Ya saya menyanyikan ini kan anak ini kan ya Pak ya punya bapak juga, bapak asli ya, bapak kandungnya. Bapak kandungnya tuh kemana sekarang gitu kan? Gitu kan, aduh kurang ajar juga gitu kan. Miris Pak. Yang bergerak akhirnya kan ini kan nenek pinggir nih, bukan nenek asli nih. Nenek pinggirnya gitu kan. Karena di TV ya kan istilah Sundanya itu ketempuhan Pak, gitu kan. Ketempuhan. Ya akhirnya dia melaporkan seperti itu. Ya ibunya juga karena mungkin ibunya bekerja ya ekonomi lah gitu kan, hanya dia bekerja lah di harapan saya bagi orang-orang tua waspadalah ya, waspada gitu kan, karena kan bahaya itu ada di mana-mananya. Terus sudah kepada pihak penegak hukumnya ya, Polsek lah di daerah, ketika ada masyarakat yang mengadu ke Anda, ke teman-teman di rekan-rekan lah, walaupun memang secara gimana birokrasi ya harus ditempuh di Polres gitu kan, tapi ini kan menyangkut
anak tolonglah bantulah secepatnya diantar atau bagaimana lah ke pihak Polres gitu kan. Jangan dibiarkan ini tidak diterima gitu kan laporannya gitu kan, harus ke Polres. Masyarakat umum tidak mengetahui harus bagaimana gitu, kemana gitu kan, ngadunya ribet gitu kan laporan itu ya lah ya. Saya yakin hari Senin lalu Selasa saya bikin tulisan Pak. Saya pasti bikin tulisan lah ke Polres, Polda, juga ke Mabes masalah ini. Biar jadi perhatian, pelajaran bagi semuanya Pak. Gitu. Oke, siap. Atur nuhun Pak Anton, Bu Siap. Mimin. Mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap dan Resti kembali ke pangkuan orang tuanya dan para orang tua juga menjadi perhatian khusus ya agar anak-anaknya selalu dalam pengawasan. Oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.